Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, kelas AK20B, NIM 15731105820. Di sini saya akan memaparkan atau memulai pencatatan perusahaan dagang secara metode perpektual. Baik, selanjutnya di sini ada modul kedua, modul praktikum akuntansi metode perpektual. Nah, yang pertama di sini ada kas di Bank BNI sebesar 42.350. Kas ini disimpan di debit sebesar 42.350. Selanjutnya ada piutang dagang sebesar 2.600. Jadi ini juga piutang dagang disimpan di debit. Yang selanjutnya ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini sebesar 400 1.600, di mana kita simpan di debit. Nah, selanjutnya ada asuransi dibayar muka. Asuransi dibayar muka ini sebesar 11.250. Selanjutnya ada perlengkapan toko. Perlengkapan toko juga disimpan di debit sebesar 7.600. Selanjutnya ada peralatan toko. Peralatan toko juga disimpan di debit sebesar 313.000. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 37.800. Ini di akumulasi depresiasi peralatan kantor disimpan di kredit sebesar 37. Selanjutnya ada peralatan kantor, di mana peralatan kantor ini disimpan di debit sebesar 120.000. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 40.000. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang disimpan di kredit sebesar 64.400. Utang gaji di sini tidak ada. Beban yang harus dibayar juga tidak ada. Nah, utang bank di sini disimpan di kredit karena dia utang. Selanjutnya ada utang bunga. Utang bunga di sini tidak ada. Selanjutnya ada modal saham sebesar 100.000. Nah, modal saham ini disimpan di kredit. Selanjutnya ada saldo laba 1 Desember. Saldo laba 1 Desember.
saldo laba 1 Desember sebesar 270. Selanjutnya ada dividen. Nah, dividen ini disimpan di debit sebesar 90.000. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini tidak ada. Selanjutnya ada penjualan sebesar 2.147.400. Penjualan disimpan di kredit. Selanjutnya ada retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan ini disimpan di debit. Selanjutnya ada diskon penjualan. Diskon penjualan disimpan di debit sebesar 39.600. Selanjutnya ada pembelian sebesar 1.073.000. Selanjutnya di sini ada beban pokok penjualan sebesar 1.400.000. Simpan di debit. Selanjutnya beban gaji penjualan sebesar 223.200. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 55.800. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan kantor tidak ada. Beban perlengkapan toko tidak ada. Beban kirim penjualan sebesar 20.200. Selanjutnya ada beban listrik, air, dan telepon toko besar 26.400. Selanjutnya ada beban iklan sebesar 54.000. Selanjutnya ada beban Selanjutnya ada beban penjualan lain-lain sebesar 8.400. Selanjutnya ada beban gaji ADM. Beban gaji ADM sebesar 101.200.
Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar beban tidak ada, beban asuransi juga tidak ada, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 13.200. Selanjutnya ada beban bunga tidak ada, beban ADM lain-lain sebesar 5.200. Baik, selanjutnya di sini ada perusahaan dagang metode perpetual jurnal umum. Nah, yang pertama di sini 1 Desember 2018 membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Nah, kita di sini membayar sewa, maka nama keterangannya itu beban sewa, di mana kas di bank BNI karena kasnya berkurang, kita membayar, jadi kas berkurang gimana tanggal 1 dengan beban sewa pada kas di bank BNI sebesar 2.400. Selanjutnya di nomor 3, di tanggal 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dengan juragan batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 sebesar 21.600. Di sini di tanggal 3 kita membeli secara kredit, di mana kita membeli barang dagang dan kita memiliki utang. Jadi nama keterangannya yaitu pembelian barang dagang pada debit sebesar 21.600 dan utang dagang di kredit sebesar 21.600. Selanjutnya di nomor di tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, di sini di tanggal 4 kita membayar beban kirim pembelian di mana nama akunnya yaitu di tanggal 4 beban kirim pembelian pada debit, beban kirim pembelian pada debit sebesar 500 pada kas di bank BNI karena kita membayar jadi kasnya kurang, di kredit sebesar 500. Selanjutnya di tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 di mana shipping point senilai 8.500 dan beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Jadi di tanggal 6 ini kita menjual secara kredit, di mana kita memiliki piutang dagang dan penjualan. Jadi keterangan di tanggal 6 adalah piutang dagang pada debit sebesar 8.500 pada
penjualan di kredit sebesar 8.500. Selanjutnya di tanggal 7 Desember, menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purma atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon. Nah, di tanggal 7 ini kita menerima pembayaran piutang, maka kas bertambah dan piutang dagangnya berkurang. Di mana kasnya, jadi di tanggal 7 kasnya bertambah, di mana kasnya di debit, kas di Bank BNI bertambah di debit sebesar 8.900 dan piutang dagang berkurang. Piutang dagang berkurang sebesar 8.900. Selanjutnya di tanggal 10, mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.000 dan beban pokok penjualan sebesar 16.000. Di mana di sini kita mencatat penjualan, maka di sini mencatat penjualan tunai. Jadi kasnya di sini bertambah sebesar 27.200, di mana di sini ada penjualan. Nah, penjualan juga di sini sebesar 27.200. Jadi di tanggal 10 di sini mencatat penjualan tunai, maka kasnya bertambah. Kas di Bank BNI bertambah pada posisi debit sebesar 27.200, di mana kas di Bank BNI pada penjualan berada di posisi kredit sebesar 27.200. Selanjutnya di tanggal 12 Desember, melunasi utang pembelian barang dagang tanggal 3 Desember. Nah, di sini kita di tanggal 3 tadi memiliki utang sebesar 21.600. Nah, di tanggal 12 ini kita melunasi utang tersebut. Jadi di tanggal 12, di mana ketika kita melunasi utang, maka kasnya berkurang. Jadi di tanggal 12 ini utang dagangnya berkurang, di posisi utang dagang berkurang di posisi debit sebesar 21.600, di mana di sini tadi termin di tanggal 3 yaitu 2/10 dan N/30. Dia membayar sebelum jatuh tempo, jadi dia mendapatkan diskon sebesar 432. Jadi di sini diskon pembelian di kredit sebesar 432. Selanjutnya kasnya berkurang sebesar 21.168. Kas di Bank BNI sama dengan 21.168. Selanjutnya di sini tanggal 14. Nah, di tanggal 14 ini Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500, beban pokok penjualan barang yang diretur sebesar 900. Nah, di sini di tanggal 14 kita menjual Galeri Hatmini meretur di tanggal sebelumnya kita menjual. Nah, di sini ada meretur
beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember sebesar 1.500 dan beban pokok penjualannya sebesar 900. Di mana di sini penjualannya. Jadi di tanggal 14 ini keterangannya itu penjualan di posisi debit sebesar 1.500 pada lawannya yaitu piutang dagang. Piutang dagang pada posisi kredit sebesar 1.500. Selanjutnya di tanggal 15 beban iklan. Di tanggal 15 yaitu membayar pemuatan iklan di majalah wanita sebesar 2.600. Di mana di sini kita membayar pemuatan iklan, kasnya berkurang di sini. Jadi di tanggal 15 keterangannya yaitu beban iklan di posisi debit sebesar 2.600. Lawannya yaitu kas di Bank BNI. Di Bank BNI sebesar 2.600. Selanjutnya di tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang Galeri Hatmi. Nah, tadi di tanggal 6 kita menjual berbagai oleh-oleh secara kredit gitu. Nah, di tanggal 16 ini kita menerima pelunasan piutang. Maka kasnya bertambah dan piutang dagangnya berkurang. Jadi di tanggal 16 ini keterangannya yaitu kas di Bank BNI bertambah pada posisi debit sebesar 6.840, di mana terminnya tadi di tanggal 6 yaitu 10 N430. Maka belum jatuh tempo, jadi dia mendapatkan diskon penjualan sebesar 140. Nah, diskon penjualan berada di posisi debit sebesar 140, lawannya piutang dagang. Piutang dagang berada di kredit piutang dagang sebesar 7.000. Selanjutnya di tanggal 19 Desember membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800. Dari tanggal 19 ini kita membeli barang dagang di mana kasnya berkurang dan kita diakui sebagai pembelian. Jadi di tanggal 19 ini pembelian berada di posisi debit sebesar 11.800. Selanjutnya lawannya, karena kita membeli secara tunai, jadi lawannya itu kas di Bank BNI kasnya berkurang. Kas di Bank BNI berada di posisi kredit sebesar 11.800. Selanjutnya di tanggal 15 Desember
melunasi utang pembelian barang dagang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Nah, di tanggal 19 ini gimana melunasi utang. Jadi utang dagangnya berkurang karena melunasi utang, jadi kasnya berkurang. Jadi tanggal 19 keterangannya yaitu utang dagang berkurang di posisi debit sebesar 9.000, dimana karena kita membayar utang, jadi kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 9.000. Selanjutnya di tanggal 20 menjual kain batik kepada Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 sebesar 26.000, di mana beban pokok penjualannya sebesar 13.200. Jadi di tanggal 20 kita menjual secara kredit, di mana di sini kita memiliki piutang dagang dan diakui sebagai penjualan. Jadi di tanggal 20 ini kita akui sebagai piutang dagang. Berada di posisi debit sebesar 26.000, di mana lawannya penjualan pada posisi kredit sebesar 26.000. Selanjutnya di tanggal 21, untuk membantu pelanggan Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian batik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir tik. Ongkos tagihan ini ditagihkan sebagai piutang. Pada tanggal 21 ini ada ditagihkan piutang. Jadi selanjutnya di sini ada penjualan karena menalangi terlebih dahulu. Jadi di tanggal 21 ini, keterangannya yaitu piutang dagang. Di mana piutang dagangnya tadi sebesar 1.100, di mana karena menalangi, jadi kasnya berkurang, berada di posisi kredit sebesar 1.100. Selanjutnya di tanggal 21 menerima pelunasan piutang dari Bapak Rizky Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon, di mana di tanggal 21 ini menerima pelunasan piutang tanpa diskon. Jadi kasnya tanggal 21 kas bertambah pada posisi debit sebesar 17.600, lawannya yaitu piutang dagang sebesar 17.500. Selanjutnya di tanggal 21 membeli 40 pin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 sebesar 20.000. Jadi di tanggal 21 ini kita membeli
kemeja batik secara kredit di mana kita memiliki utang. Jadi di tanggal 21 kita akui sebagai pembelian selanjutnya pembelian di debit sebesar 20.000, di mana lawannya yaitu utang dagang. Karena kita membeli secara kredit, jadi utang dagang sebesar 20.000. Selanjutnya di tanggal 24 Desember. Nah, di sini kita meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21. Nah, sebelumnya kita membeli 40 lusin, tapi kita meretur sebanyak 4 lusin. Jadi di sini tanggal 24 utang dagangnya berkurang, di mana di posisi debit sebesar 2.000. Utang dagang berkurang sebesar 2.000 dan retur dan potongan pembelian sebesar 2.000. Karena kita meretur, jadi nama akunnya itu retur dan potongan pembelian. Selanjutnya di tanggal 26 Desember, menerima retur barang dari Ibu Elvelinea, pembelian retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dan barang yang diretur sebesar 700. Nah, di sini kita menerima retur dari Ibu Elvelinea sebesar 1.200. Jadi di tanggal 26 keterangannya yaitu retur dan potongan penjualan berada di posisi debit sebesar 1.200. Selanjutnya lawannya yaitu kas di Bank BNI sebesar 1.200. Kas di Bank BNI sebesar 1.200. Selanjutnya di tanggal 28 Desember, membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Nah, di sini kita membayar gaji dan di mana di sini membayar gaji, jadi kasnya berkurang beban dengan keterangan beban gaji. Jadi di tanggal 28 keterangannya yaitu beban gaji penjualan pada posisi debit. Beban gaji penjualan pada posisi debit sebesar 7.600. Selanjutnya beban gaji administrasi berada di posisi debit sebesar 4.800. Lawannya yaitu kas di Bank BNI sebesar 12.400. Selanjutnya di tanggal 29
Tanggal 29, membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label sebesar 800. Dari sini kita membeli perlengkapan toko di mana kasnya berkurang dan perlengkapan tokonya bertambah. Jadi keterangannya itu perlengkapan toko berada di posisi berada di posisi debit sebesar 800, dimana karena kita membeli jadi kasnya berkurang sebesar 500 pada posisi kredit. Selanjutnya tanggal 30 Desember, menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika dengan termin 2/10 N/30, shipping poin senilai 18.750 dengan beban pokok penjualan sebesar 11.250. Nah, di sini kita menjual secara kredit sebesar, jadi tanggal 30 ini keterangannya piutang dagang berada posisi debit sebesar 18.750. Lawannya itu penjualan berada di posisi kredit sebesar 18.750. Selanjutnya di tanggal 30, menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, di sini kita menerima pelunasan piutang dari Konstantia, maka piutang dagangnya berkurang di mana utang kasnya bertambah. Jadi tanggal 30 kas di Bank BNI berada pada posisi debit sebesar 26.840, di mana sebelumnya dia membayar sebelum jatuh tempo, jadi dia mendapatkan diskon penjualan sebesar 260. Jadi diskon penjualan pada posisi debit sebesar 260. Di mana dia membayar, jadi utang dagangnya berkurang, pada piutang dagangnya berkurang pada posisi kredit sebesar 27.100. Piutang dagang Rp26.700. Diskon penjualannya sebesar di kas Bank BNI-nya di tanggal 30
sebesar 26.840. 26.840. Diskon penjualannya sebesar 260 dan piutang dagangnya sebesar 27.100. Selanjutnya di tanggal terakhir, tanggal 31 Desember, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Di sini melunasi utang, maka utang dagangnya berkurang. Tanggal 31 utang dagang berkurang pada posisi debit sebesar 28.000. Lawannya yaitu karena di sini utang dagangnya membayar utang dagang, maka kasnya berkurang dan dia membayar sebelumnya itu tempo, jadi mendapatkan diskon sebesar 180. Diskon pembelian sebesar 180, di mana lawannya yaitu di mana kas BNI-nya berkurang sebesar kas di bank BNI berkurang sebesar 27.820. Jadi total sama dengan jadi keseluruhannya sebesar 267.550. Ini juga sebesar besar 2. Jadi hasilnya di sini yaitu 267.550. Baik, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jurnal umum, maka kita buatkan buku besar. Dalam setiap nama akun ada yang dinamakan dengan kode atau biasa disebut ref. Jadi dalam setiap kode itu kita susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini yang terkecil adalah kas 110. Di akun jurnal umum ini ada ref yang terkecil ada 110, maka yang kita mulai dari kas. Nah, terlebih dahulu kita lihat di neraca saldo apakah ada saldo awal dari kas. Nah, di sini kita lihat saldo awal dari kas ini sebesar 42.350.
Jadi di sini kita tulis kas saldo awal sebesar 42.350. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di jurnal umum apakah masih ada kas. Nah, di sini ada kas di Bank BNI sebesar 2.400 berada di posisi kredit. Jadi kita tulis di sini tanggal 1/12/18 sebesar tadi saldonya 2.400. Selanjutnya kita lihat lagi di tanggal 4. Nah, di sini ada kas di Bank BNI berada di posisi kredit sebesar 500. Jadi di sini tanggal 4/12/18 sebesar 500 berada posisi debit. Selanjutnya kita lihat lagi di mana ada kas. Nah, kas di Bank BNI sini ada di tanggal 7. Tanggal 7 di sini berada di posisi debit sebesar 8.900. Tanggal 7 sebesar 8.900. Selanjutnya kita lihat lagi di tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ini berada di posisi debit di mana saldonya sebesar 27.200. Tanggal 10 selanjutnya di tanggal 12. Nah, di tanggal 12 ini berada di posisi kredit sebesar 21.168. Selanjutnya di tanggal 15. Di sini ada di kredit sebesar 2.600. Tanggal 15 sebesar 2.600. Selanjutnya di tanggal 19 berada di posisi kredit di mana kas di Bank BNI sebesar 11.800. Tanggal 19 11.800. Selanjutnya di tanggal 19, kas di Bank BNI sebesar 9.000 berada di posisi kredit. Selanjutnya di tanggal 21. Nah, di 21 ini kas di Bank BNI sebesar 17.600 berada di posisi debit. Sebelum itu tadi ada di tanggal 16 kas di Bank BNI berada di posisi debit sebesar 6.840. Jadi di sini di tanggal 16 sebesar 6.840.
6.860. Selanjutnya di tanggal 21 berada di posisi kredit di mana 1100. Selanjutnya berada di tanggal 26, kas di Bank BNI sebesar 1.200 di tanggal 26. Selanjutnya di tanggal 28, kas di Bank BNI sebesar 12.400 di mana berada di posisi kredit. Sebesar 12.400. Selanjutnya di tanggal 29, kas di Bank BNI sebesar 800 berada di posisi kredit. Selanjutnya ada di tanggal 30 di debit sebesar 26.840. Jadi di tanggal 30 sebesar 26.840. Selanjutnya di tanggal 31, tanggal terakhir, kas di Bank BNI sebesar 27.820. Tanggal 31 sebesar 17.000. Nah, selanjutnya kita hitung semua. Kita hitung di kredit, kita hitung di debit. Nah, selanjutnya di sini debit dikurang dengan hasil dari kredit akan menghasilkan 48.962. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan buku besar dari setiap akun. Nah, selanjutnya di setiap akun-akun yang ada di jurnal umum ini dibuatkan seperti akun kas tersebut. Baik, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan hasil dari buku besar, maka kita akan melanjut ke neraca saldo setelah jurnal umum. Nah, di neraca saldo setelah jurnal umum ini, kita memasukkan neraca saldo yang ada di hasil dari jurnal umum tersebut.
Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan neraca saldo kita analisis terlebih dahulu proses transaksi yang ada di jurnal umum tadi. Nah, selanjutnya setelah kita bertransaksi di neraca saldo setelah jurnal umum, kita masuki jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Nah, seperti ini di persediaan barang dagang kita, hasil dari persediaan barang dagang ini sebesar 22.638 berada di posisi debit. Selanjutnya beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan ini berada pada posisi kredit sebesar 22.638. Selanjutnya ada beban asuransi. Nah, beban asuransi ini sebesar beban asuransi ini sebesar 3.750, berada pada posisi debit 3.750. Selanjutnya ada asuransi dibayar muka, di mana asuransi dibayar muka ini berada pada posisi kredit sebesar 3.750. Selanjutnya ada beban perlengkapan toko, di mana beban perlengkapan toko ini berada pada posisi debit sebesar 6.900, di mana di posisi kredit ada perlengkapan toko sebesar 6.900. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan toko, berada pada posisi debit sebesar 37.800. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800. Nah, selanjutnya ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000. Selanjutnya ada beban gaji penjualan. Nah, beban gaji penjualan ini berada pada posisi debit sebesar 1.200. Selanjutnya ada beban gaji administrasi sebesar 800, berada pada posisi debit. Lawannya ada utang gaji, di mana utang gaji ini berada pada posisi kredit sebesar 2.000. Selanjutnya ada beban LAT atau biasa disebut dengan listrik, air, dan telepon toko sebesar 1.365, di mana berada pada posisi debit. Selanjutnya ada beban LAT kantor atau biasa disebut dengan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar 455. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar sebesar 1.820. Nah, yang terakhir ada beban bunga, berada pada posisi debit sebesar 3.000. Selanjutnya ada utang bunga sebesar 3.000. Nah, baik, kita hitung terlebih dahulu hasil dari kredit sebesar 1.798, hasil dari kredit sebesar
17.908. Nah, inilah hasil dari jurnal penyesuaian. Setelah kita berada di jurnal penyesuaian, maka kita masuk di neraca saldo setelah penyesuaian. Di mana neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah neraca yang disesuaikan dari neraca sebelumnya. Adapun saldo-saldo yang dimasukkan dari buku besar tadi dimasukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya beralih ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini adalah satu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual atau biasa disebut dengan worksheet. Nah, worksheet ini ada beberapa akun di dalamnya. Yang pertama neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, modal, dan neraca. Selanjutnya, neraca saldo yang berada di worksheet ini diambil dari neraca saldo sebelumnya. Jurnal penyesuaian juga diambil dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Selanjutnya, beralih ke laporan laba rugi. Selanjutnya di sini beban penjualan sebesar 1.098.250. Untuk menghitung laba kotor penjualan, di mana hasil dari penjualan dikurang penjualan bersih dikurang dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya di sini ada beban usaha. Nah, beban usaha ini terbagi atas dua. Yang pertama beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban penjualan terbagi atas beberapa. Yang pertama beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan ini sebesar 232.000. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan toko sebesar 37.800. Selanjutnya ada beban perlengkapan toko sebesar 6.900. Selanjutnya ada beban kirim penjualan sebesar 20.200. Selanjutnya ada beban LAT toko atau biasa disebut dengan listrik, air dan telepon sebesar 27.765. Selanjutnya ada beban iklan. Beban iklan sebesar 56.600. Yang terakhir ada beban penjualan lain-lain sebesar 8.400. Hasil dari beban-beban sebesar
389.665. Yang kedua ada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini ada beberapa. Yang pertama, beban gaji administrasi sebesar 106.800. Yang kedua ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000. Selanjutnya ada beban asuransi. Beban asuransi ini sebesar 3.750. Selanjutnya ada beban LAT kantor atau biasa disebut dengan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar 13.655. Selanjutnya ada beban administrasi lain-lain sebesar 5.200. Selanjutnya ada beban bunga. Beban bunga sebesar 3.000. Yang terakhir ada beban sewa, di mana beban sewa ini sebesar 58.200. Selanjutnya kita menghitung beban sama dengan 220.605. Selanjutnya total bersih sama dengan hasil dari beban-beban ditambah dengan beban administrasi umum. Yang kedua ada laba bersih. Laba bersih untuk menghasilkan laba bersih, di mana laba kotor penjualan dikurang dengan total bersih akan menghasilkan Rp414.830. Selanjutnya kita masuk di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas, di mana saldo awal laporan perubahan ekuitas sebesar 100.000. Selanjutnya ada laba bersih sebesar 414.830. Di mana setoran modal tidak ada, jadi totalnya sebesar 414.830. Kemudian ada dividen. Dividen di sini adalah 90.000. Total dari dividen adalah 90.000.
di mana saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah dengan total, kemudian dikurang dengan dividen. Akan menghasilkan 424.830. Selanjutnya kita masuk di laporan posisi keuangan. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan di mana terbagi atas di mana ada aset dan liabilitas, di mana aset terbagi atas dua. Yang pertama aset lancar dan aset tetap. Yang kedua liabilitas, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Adapun ekuitas terbagi atas modal saham dan saldo laba. Yang pertama aset lancar, di mana aset lancar ini ada kas di Bank BNI. Kas di Bank BNI sebesar 48.962.000. Yang kedua ada piutang dagang sebesar 94.850. Yang kedua ada persediaan barang dagang sebesar 397. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 7.500. Selanjutnya ada perlengkapan toko sebesar 1.500. Untuk menghitung total di mana aset lancar dijumlahkan, menghasilkan 549.850. Selanjutnya ada aset tetap. Yang pertama ada persediaan toko, di mana saldonya 13.000. Yang kedua ada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 75.600. Selanjutnya ada peralatan kantor sebesar 120.000. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 70.000. Untuk menghitung aset tetap, di mana persediaan ditambah dengan peralatan kantor dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan toko dan akumulasi depresiasi peralatan kantor, menghasilkan 287.400. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas terbagi atas dua. Yang pertama utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang dagang di sini sebesar 55.400. Yang kedua ada utang gaji. Utang gaji sebesar 2.000. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar sebesar 1.820. Ada utang bunga sebesar 3.000. Total dari liabilitas jangka pendek dengan 62.220.000. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ada utang bank sebesar 80.000. Selanjutnya ada ekuitas, ada modal saham dan laba. Modal saham sebesar 424.000
830. Selanjutnya ada saldo laba sebesar 270.200. Selanjutnya total sama dengan modal saham ditambah dengan saldo laba. Hasilkan 695.030. Jumlah dari liabilitas ditambah dengan ekuitas sama dengan Rp837.250. Selanjutnya masuk ke jurnal penutup. Selanjutnya di sini ada jurnal penutup di mana akun-akun yang dimasukkan ke dalam jurnal penutup adalah akun transaksi yang bertransaksi di akhir bulan atau akhir transaksi. Yang pertama ada penjualan sebesar 2.227.850 berada pada posisi debit. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi berada pada posisi kredit sebesar 2.227.850. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi sebesar 1.020.000. Selanjutnya di retur dan potongan penjualan berada pada posisi kredit sebesar 64.500. Selanjutnya ada diskon penjualan sebesar 40.000. Selanjutnya ada beban pokok penjualan sebesar 1.098.250. Selanjutnya ada beban gaji penjualan sebesar 232.000. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 58.200. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan toko sebesar 37.800. Kemudian ada beban perlengkapan toko sebesar 6.900 pada posisi kredit. Selanjutnya ada beban kirim penjualan sebesar 20.200. Selanjutnya ada beban LAT toko atau biasa disebut dengan beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 27.765. Selanjutnya ada beban iklan sebesar 56.600. Selanjutnya ada beban penjualan lain-lain sebesar 8.400. Selanjutnya ada beban gaji ADM sebesar 106.800. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000. Selanjutnya ada beban asuransi sebesar 3.750.
Selanjutnya ada beban LAT kantor atau biasa disebut dengan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar 13.655. Selanjutnya ada beban bunga sebesar 3.000 dan ada beban administrasi lain-lain sebesar 5.200. Selanjutnya ada isi sisa laba rugi. Isi sisa laba rugi berada pada posisi debit sebesar 414.830. Selanjutnya ada modal saham. Modal saham sebesar 414.150. Selanjutnya modal saham di tanggal selanjutnya ada sebesar 90.000. Kemudian ada dividen di kredit sebesar 90.000. Jumlah dengan 4.700.000. Selanjutnya kita masuk di neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini adalah atau biasa disebut dengan post closing trial balance, adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Dan harus untuk menjadikan rekening akun sementara atau menjadikan bersaldo nol pada akhir periode. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Selanjutnya di sini ada jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau biasa disebut dengan adjusting entries. Yang pertama ada utang gaji sebesar 2.000 berada pada posisi debit. Yang kedua ada beban penjualan, di mana beban penjualan berada pada posisi kredit sebesar 12.000. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar. Selanjutnya ada beban ADM sebesar 800 pada posisi kredit. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar sebesar 1.820 pada posisi debit sebesar 1.820. Selanjutnya ada beban LAT toko atau biasa disebut dengan beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 1.365 berada pada posisi kredit. Selanjutnya ada beban LAT kantor atau biasa disebut dengan beban listrik, air, telepon kantor sebesar 455.
berada pada posisi kredit. Selanjutnya ada utang bunga atau biasa disebut utang bunga sebesar 3.000 berada pada posisi debit dan beban bunga berada pada posisi kredit sebesar 3.000. Hasil dari jurnal pembalik bagian debit sebesar 6.820.